Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Pasaribu dari Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia dengan NIM 223111467. Di video kali ini, sesuai dengan judul videonya, saya akan melakukan ujian lisan mandiri terkait dengan materi kuliah Ulil Albab. Yang di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang disediakan oleh dosen, yaitu Pak Zulkifli Hadi Imlawan LC.M.Com IPHD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulil Albab. Nah, pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa makna Ulil Albab dan dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Nah, di dalam Islam, kita tahu bahwa pengertian ulil albab sendiri adalah sebutan bagi orang-orang yang berakal. Mereka senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, termasuk ketika berdiri, duduk, maupun berbaring. Dalam pengertian tersebut, kita bisa mengambil arti yang sederhana bahwa saat ini peran kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menjadi manusia yang berakal, agar kita tidak tersesat di jalan yang salah atau kemaksiatan. Karena sia-sia saja ketika kita pergi untuk menuntut ilmu, tapi kita tidak bisa menjadi manusia yang berakal. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang merugi. Walaupun saat ini kita tahu zaman sudah semakin canggih dan modern, apakah hal itu menjadi sebuah penghalang bagi seorang ulil albab atau menjadi penghalang untuk kita dapat menjadi manusia yang berakal? Nah, hal itu bukanlah suatu penghalang bagi mereka maupun kita, karena seorang ulil albab selalu sadar akan keberadaan ruang dan waktu. Artinya mereka selalu mengikuti perkembangan zaman, melakukan inovasi dan eksplorasi yang sejalan dengannya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka bisa mendapatkan keistimewaan itu? Nah, jawabannya adalah karena mereka memiliki ketajaman intuisi dan intelektual ketika berhadapan dengan dunia. Ini terjadi karena mereka telah memiliki sebuah potensi yang sangat langka, yaitu hikmah dari Allah, di mana makna ulil albab atau hikmah yang diartikan tersebut telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269, yaitu yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiyal khairal katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang mana artinya yaitu Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran atau ulil albab. Nah, dari ayat tersebut sangat beruntung sekali bukan apabila ada seorang yang dianugerahi hikmah dari Allah. Apakah kita tidak mau menjadi salah satunya? Nah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa makna ulil albab selain kita mendapatkan keistimewaan atau anugerah dari Allah, seorang ulil albab juga tidak akan semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan suatu perkara. Mereka tidak akan menggunakan yang namanya emosi atau kekerasan, melainkan akan mencari jalan terbaik sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hal tersebut dijelaskan pula dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil lil ulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya itu ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallahi qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang mana yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, apabila dikaitkan dengan pengembangan diri, maka ulul albab adalah menyimak bentuk-bentuk kekuasaan Allah yang nyata, menganalisisnya untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran berdasarkan ayat di atas. Atau Quran surah Ali Imran tadi.
Mereka yang disebut manusia ulil albab senantiasa menggunakan akalnya untuk menetaburri, mengobservasi, memikirkan, menghayati, mengintrospeksi akan adanya sesuatu yang telah diciptakan Allah atau Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuasaan Allah itu nyata dan penuh dengan kebenaran dan kemuliaan yang didapatkan dari seorang ulil albab, yaitu adalah bahwa jika mereka berhadapan dengan suatu perkara atau masalah juga, mereka terlebih dahulu akan mengobservasi masalah tersebut, menghayati serta mengintrospeksi kejadian atau perkaranya. Guna apa? Guna untuk menghindari keputusan yang salah atau fitnah yang dapat merugikan orang lain. Nah, hal itu juga dilakukan untuk membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia apabila kita dapat menjadi seorang manusia yang berakal atau ulil albab, bukan? Dan bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi kita dapat bermanfaat bagi orang lain maupun setiap makhluk di bumi ini. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu bagaimana pribadi kita sebagai manusia ulil albab berdasarkan jurusan atau prodi yang kita anut. Dikarenakan saya berada pada prodi manajemen atau berkaitan pada ekonomi dan bisnis, maka pribadi yang harus saya bentuk adalah bahwa saya harus bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya diri saya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Saya harus berpikir menggunakan akal saya, bagaimana saya harus bersikap sesuai ajaran Islam atau sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh sederhananya, yaitu di lingkungan masyarakat, saya harus berpikir bagaimana saya dapat membantu orang yang sedang kesusahan. Saya tidak boleh hanya memikirkan keuntungan dan kesenangan saya sendiri. Saya harus melihat mereka yang kesusahan, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan dari kesusahan-kesusahan orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Tidak ada ruginya kita sebagai manusia berakal membantu orang lain. Justru kita dituntut untuk menjadi manusia yang berilmu dan berakal agar apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah. Kita dituntut untuk menjadi manusia yang berilmu dan berakal bukan untuk mencari kesenangan dunia, tetapi seberapa manfaatnya kita untuk orang lain. Ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Dan berhubungan dengan ekonomi dan bisnis, apabila kita berbisnis, juga kita tidak boleh hanya melihat pada satu sisi, kita tidak boleh hanya memperkaya diri kita tanpa memikirkan orang lain. Dan ketika kita berbisnis, kita tidak boleh menipu, apalagi merugikan orang lain. Bisnis yang harus kita lakukan harus sesuai dengan syariat-syariat Islam. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29, di mana entrepreneur muslim mengedepankan kemaslahatan atau meninggalkan cara yang batil dan kesepakatan bisnis yang adil atau antoridin minkum dalam melakukan kegiatan bisnis. Semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau berkaitan dengan ekonomi dan bisnis telah diatur Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai manusia hanya berusaha dan membuktikan kebenaran dari segala kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian pemaparan jawaban dari saya. Semoga kita dapat menjadi insan ulil albab yang cerdas, berintelektual dan spiritual. Semoga lelahnya kita dalam menuntut ilmu dapat menjadi ladang pahala untuk kita. Jangan sampai lelahnya kita hanya menjadi lelah tanpa arti dan makna. Utamakan adab, ketaatan saat menuntut ilmu. Karena sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama atau orang-orang yang berilmu. Quran Surah Fatir ayat 28. Dan yang terakhir teman-teman yang perlu kita ingat adalah bahwa ilmu yang disampaikan kepada kita tidak akan ada manfaatnya apabila ilmu tersebut tidak kita serap atau amalkan dengan baik. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa ilmu itu ada dua macam, apa yang diserap dan apa yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Baik, sekian dari saya. Video ujian lisan mandiri ini saya buat guna untuk memenuhi syarat lulus ujian mata kuliah ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.